Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggia Putri Denisa Sita dengan NIM 40323053. Saya Nabila Kahar dengan NIM 40323100. Saya Dinda Opik Sanimana dengan NIM 40323112. Saya dengan Naila Isati NIM 40323114. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian substantif aktiva tetap. Selamat menonton. Apa sih aktiva tetap? Sebelum masuk ke pengujian, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset berwujud yang dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan dan punya umum manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya, gedung, kendaraan, mesin, komputer kantor, dan lain-lain. Ada beberapa ciri khas dari aktiva tetap. Yang pertama, dipakai dalam operasional, bukan untuk dijual. Kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, biasanya mengalami penyusutan atau depresiasi. Lalu apa sih bedanya aktiva tetap dan aktiva lancar? Berbeda dengan aktiva lancar, aktiva tetap lebih jarang terjadi transaksinya, tapi nilai per transaksinya besar. Itulah sebabnya auditor lebih fokus pada pengujian saldo akhir dibandingkan dengan pengujian banyak transaksi seperti pada kas atau piutang. Selain itu, audit aktiva tetap juga memperhatikan penilaian wajar, umur manfaat, dan metode penyusutan yang digunakan. Selanjutnya adalah penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan. Menurut PSAK dan standar audit, ada beberapa hal yang wajib disajikan secara transparan di laporan keuangan. Yang pertama ada dasar penilaian aktiva tetap yang dicantumkan. Yang kedua, aktiva yang digadaikan harus diungkap. Yang ketiga, jumlah akumulasi penyusutan dan beban penyusutan tahun berjalan harus ditampilkan. Yang keempat, metode depresiasi harus dijelaskan. Yang kelima, jika ada aktiva tetap yang masih digunakan meskipun sudah habis umur manfaatnya dan nilai material juga harus diungkap. Kemudian prosedur analisis pengujian substantif awal. Auditor menggunakan prosedur analitis untuk menilai kewajaran akun aktiva tetap sebelum melakukan pengujian rinci. Prosedur ini meliputi yang pertama yaitu tingkat perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aktiva tetap dengan mengukur seberapa efisien penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Yang kedua yaitu rasio laba bersih terhadap aktiva tetap sama dengan laba bersih dibagi aktiva tetap. Apakah penggunaan aktiva tetap mampu menghasilkan keuntungan? Yang ketiga yaitu rasio aktiva tetap terhadap modal saham sama dengan aktiva tetap dibagi modal saham, menggambarkan proporsi investasi jangka panjang terhadap modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu rasio biaya reparasi dan pemeliharaan terhadap penjualan sama dengan biaya reparasi dibagi penjualan bersih. Nilai ini bisa memberikan sinyal apakah aktiva tetap sudah tua dan butuh diganti. Sekarang kita masuk ke pengujian yang lebih detail atau biasa disebut pengujian substantif terhadap transaksi. Di sini auditor bakal cek dokumen pembelian aset, misalnya faktur, kontrak, atau berita acara serah terima. Pastikan klasifikasi akunnya benar, jangan sampai beli meja malah dimasukin ke biaya, padahal harusnya ke aktiva tetap. Cek juga metode dan perhitungan depresiasi, apakah sudah sesuai kebijakan perusahaan dan standar akuntansi. Kadang juga dilakukan inspeksi fisik, terutama untuk aset yang bernilai besar. Selain transaksi, auditor juga menguji saldo akhir akun aktiva tetap. Fokus utamanya pada 1. Ekstensi, apakah aset benar-benar ada. 2. Kepemilikan, apakah benar milik perusahaan. 3. Penilaian, apakah nilainya sesuai dengan standar akuntansi. 4. Penyajian dan pengungkapan, apakah sudah diungkapkan dengan benar dan lengkap di laporan. Contohnya, jika ada gedung yang masih dipakai tetapi nilainya sudah nol karena habis disusutkan dan nilainya material, maka harus tetap diungkapkan.
Jadi, pengujian substantif terhadap aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap biasanya mempunyai nilai besar dan pengaruh besar ke laporan keuangan. Auditor harus jeli memastikan bahwa seluruh transaksi dan saldo aktiva tetap benar-benar wajar, lengkap, dan disajikan sesuai standar. A few moments later. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton.